Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go. Shalom adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya? Shalom. Shalom. Apa kabar juga papi mami yang di rumah? Kakak yakin adik-adik pasti semua dalam keadaan yang luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita melompat, menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi, kita berdoa dulu yuk. Sikap doa yang baik gimana nih? Dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu kita dapat berkumpul untuk ibadah online pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memuji, menyembah nama-Mu lebih lagi. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan dalam segala pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Yuk semuanya, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita ingin melompat menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan jangan lelah. Semuanya berdiri yuk. Kita mau melompat buat Tuhan. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo semuanya, kayaknya lebih dari awal lagi ya. Katakan jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Katakan ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus semuanya. Oke adik-adik semua, kakak pengen lihat semuanya. Senyumnya mana senyumnya? Kita harus bersuka cita dong. Hari ini kita datang bertemu Tuhan. Wow, semuanya sukacitanya mana? Senyum semuanya. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadi semuanya, kakak pengen lihat semua senyum yang di rumah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi dong, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, senyumnya bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka semuanya, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Sekali lagi bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka citalah. Semuanya yang bersuka senyumnya. Wah, hebat semua ya. Semua pasti bersuka kan? Wah, sekarang kakak ingin undang adik-adik semua. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang kita gak boleh menyerah adik-adik. Jadi kakak ingin undang semuanya. Kita nyanyi laguku tak akan menyerah. Oke, kita belajar lagu ini bareng-bareng ya. Kita mulai dari awal. Katakan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
yang kau perbuat. Tidak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Adik-adik kakak undang semuanya, nyawa dari awal lagi ya. Katakan, dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan Yesus punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat. Tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Bambang melalui ibadah online Eko Kids. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kakak percaya adik-adik masih bersemangat beribadah meskipun kita belum bisa ibadah tatap muka. Kakak berharap adik-adik tetap semangat ibadahnya. Dan jangan menyerah, jangan putus asa, jangan jadi lemah. Karena buat adik-adik Eko Kids, tidak ada kata menyerah. Menyerah? No, no, no. Bicara soal menyerah, tema kita kali ini adalah menyerah, no. Apa adik-adik? Yuk kita ulangin sama-sama. Kalau kakak bilang menyerah, adik-adik dengan semangat bilang no. Oke, siap? 1, 2, 3. Menyerah? No.
Sekali lagi dong, lebih keras lagi dan lebih semangat lagi. Menyerah? No! Gitu dong. Adik-adik EkoKid harus semangat dan tidak boleh menyerah. Yuk kita baca Alkitab dulu, kita buka ayatnya dalam Amsal 24 ayat 16. Ayo siapin dulu Alkitabnya. Amsal 24 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Firman Tuhan berkata, buat orang benar meskipun jatuh, pasti bangun kembali. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita semua, kepada adik-adik yang percaya kepada Tuhan, yaitu benih-benih kemenangan sejak kita dilahirkan. Amin? Amin. Karena Tuhan mau adik-adik EkoKid semua menjadi adik-adik yang pemenang, yang tidak gampang menyerah. Ada satu contoh, tokoh pencipta kartun animasi yang kakak percaya adik-adik semua pasti tahu. Filmnya adik-adik pasti sering nonton, yaitu Mickey Mouse. Pasti tahu dong film Mickey Mouse. Terus ada apa lagi selain Mickey Mouse? Donald. Selain Donald apa lagi? Ada Cinderella, ada Winnie the Pooh, dan masih banyak lagi karya-karya Walt Disney. Ternyata kartun-kartun yang sering kita nikmati, adik-adik tonton selama ini, yaitu bisa ada karena ada satu tokoh yang menciptakan kartun animasi tersebut, yaitu Walt Disney, seseorang yang bernama lengkap Walter Elias Disney. Walt Disney dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana, tapi sejak kecil Walt Disney senang sekali menggambar kartun, menggambar animasi, sampai akhirnya karya-karya Walt Disney bisa kita nikmati sampai sekarang melalui film-film kartun, yaitu Mickey Mouse dan yang lainnya. Tapi apakah Walt Disney, ketika dia menciptakan tokoh kartun bisa langsung berhasil? Filmnya langsung booming, filmnya langsung terkenal seperti sekarang? Tidak, adik-adik. Dia mencoba beberapa kali, bahkan bukan beberapa kali. Ketika dia sudah mulai banyak karya, ketika dia sudah mulai banyak menggambar, dia coba sodorkan ke beberapa investor supaya filmnya itu supaya karyanya bisa dijadikan sebuah film animasi. Tapi apa yang terjadi? Walt Disney mengalami sebanyak 302 kali penolakan. Mungkin nggak di penolakan-penolakan sebelumnya Walt Disney bisa menyerah? Udahlah, gambar aku udah nggak ada yang mau terima nih, karya aku udah nggak dihargai nih. Aku nyerah aja deh, aku udah capek. Tapi Walt Disney nggak pernah berkata kayak gitu. Dia coba lagi, satu ditolak, dia coba ke yang lain. Dia coba lagi, dia coba menggambar lagi. Oh, mungkin gambarnya kurang bagus, mungkin gambarnya kurang sempurna. Sampai setelah sebanyak 302 kali, ada investor sebuah perusahaan mau menerima karyanya. Akhirnya dijadikan sebuah film animasi, dan sampai sekarang film-filmnya itu bisa kita nikmati bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Banyak anak-anak bisa menikmati karya-karya dari Walt Disney. Hanya karena apa? Karena Walt Disney tidak mudah menyerah. Terus siapa lagi tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan contoh? Kalau di rumah, adik-adik sekarang bisa menikmati cahaya rumah, ada lampu, adik-adik juga bisa melihat Kak Bambang dengan jelas karena ada cahaya lampu. Itu karena ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar. Thomas Alva Edison melakukan beberapa kali percobaan adik-adik dan tidak langsung berhasil. Bahkan dia mengalami kegagalan itu sebanyak 9.998 kali gagal. Wow, bukan kegagalan yang sedikit. Itu udah banyak banget adik-adik. Tapi dia tidak pernah menyerah.
Sampai akhirnya di percobaan dia yang ke-9.999, dia berhasil menciptakan sebuah lampu pijar. Akhirnya dikembangkan lagi sampai sekarang kita bisa menikmati ruangan kita dengan penuh cahaya, ada lampu yang warna kuning, yang warna putih dan berwarna-warni. Itu karena awalnya ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison yang tidak pernah ada kata menyerah ketika dia sedang menciptakan lampu pijar itu. Luar biasa adik-adik. Terus kemudian apa hubungannya dengan kehidupan kita? Mungkin adik-adik sering mengalami kegagalan. Mungkin adik-adik merasa lelah ketika adik-adik sedang mengerjakan tugas. Aduh, tugas ini banyak banget. Aduh, tugas ini sulit banget. Aku udah mencoba beberapa kali tapi kok nggak bisa ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sedang mengalami masa-masa di mana adik-adik mau menyerah, ingat, di luar sana ada orang-orang yang ketika dia mulai mau menyerah, ketika dia menghadapi kegagalan, dia tidak menyerah. Dia coba lagi, dia bangkit, dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, sampai akhirnya dia berhasil. Nah, adik-adik Eko Kids juga harus bisa seperti itu. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai menyerah, bangun lagi, semangat lagi, bangkit lagi. Ingat, pernah ada Walt Disney yang 302 kali pernah ditolak. Ingat, pernah ada Thomas Alva Edison yang pernah gagal sebanyak 9.998 kali. Kalau kita baru mengalami kegagalan beberapa kali, itu bukan gagal, tapi belum sempurna. Mungkin adik-adik masih harus belajar lagi, mungkin adik-adik masih harus mempersiapkannya lagi dengan lebih baik, sampai akhirnya adik-adik bisa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus bangkit terus ketika kita jatuh? Hal yang simple, kakak percaya adik-adik mungkin masih ingat ketika adik-adik masih baru pertama kali belajar naik sepeda. Adik-adik pasti tentunya nggak bisa langsung naik sepeda ngebut dong, langsung goes kenceng gitu kan. Pasti adik-adik belajar dulu, adik-adik pasti jatuh dulu naik sepeda, nangis dulu gitu kan. Atau pertama kali adik-adik naik sepeda, mungkin adik-adik pakai roda tambahan tuh yang kecil. Jadi ada 4 roda, 2 roda besar dan 2 roda kecil. Ya kan, setelah itu adik-adik coba lepas rodanya, jatuh, nangis, luka, aduh sakit mama, sakit papa. Tapi ketika adik-adik merasakan sakit, apakah adik-adik menyerah? Kakak percaya tidak. Karena kakak percaya, adik-adik jatuh pasti besoknya main sepeda lagi. Hari ini luka, nanti sore juga main sepeda lagi, belajar lagi, sampai sekarang adik-adik bisa. Dan kalau tadi kakak bilang, Tuhan mengaruniakan benih kemenangan kepada kita sejak lahir, itu sudah ada nalurnya ketika kita masih kecil. Kalau adik-adik masih ingat waktu adik-adik mulai belajar berjalan, mungkin adik-adik lupa karena waktu masih kecil itu kita belum bisa mengingat atau berpikir. Tapi kalau adik-adik punya adik kecil di rumah deh yang masih belajar jalan, coba adik-adik lihat, seringkali adik kecil kita ketika belajar jalan pasti jatuh duduk, aduh sakit, nangis. Terus atau mencoba pegangan dulu, pegang dinding, pegang kursi atau alat bantu. Tapi adik-adik kecil kita pasti bangkit lagi, jatuh pasti belajar jalan lagi, meskipun dia nangis pasti bangun lagi. Nah itulah karena Tuhan sudah taruh benih kemenangan dalam setiap kita agar kita tidak mudah menyerah tanpa kita sadari. Dan satu hal lagi, meskipun kita punya satu karunia untuk bangkit lagi, kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Contoh, waktu kita belajar naik sepeda, mungkin adik-adik punya semangat nih, nggak pantang menyerah. Aku harus bisa naik sepeda, aku harus bisa menggoes. Akhirnya belajar terus, tapi ada saat-saatnya adik-adik juga dibantu sama papa atau mama, dibantu pegangin dulu, ya kan? Adik kita yang sedang berjalan dibantu dipegang tangannya dulu, dituntun dulu, didampingin dulu, gitu sampai benar-benar bisa. Itu membuktikan kalau selain kita
harus semangat, kita juga tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu penyertaan dari Tuhan agar membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi berhasil. Contohnya dalam Alkitab seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketika diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Nabi Musa juga pernah berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa engkau mengutus aku, sedangkan aku kan tidak pandai bicara?" Nabi Musa itu menurut ceritanya dia adalah seorang yang tidak pandai bicara. Dia sedikit gagap dan dia tidak percaya diri. Tapi Tuhan bilang tetap harus melakukan perintah Tuhan karena Tuhan akan menyertai Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa nggak menyerah. Meskipun secara manusia mungkin dia merasa aku tidak mampu, tapi aku tidak menyerah. Aku harus bisa nih. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap hari Nabi Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai Nabi Musa. Dan terbukti Tuhan menyertai Nabi Musa melewati padang gurun selama 40 tahun adik-adik. Dia melewati padang gurun sampai akhirnya dia berhasil sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dia sampai ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena Nabi Musa tidak pernah menyerah. Bisa nggak Nabi Musa menyerah? Seperti bangsa Israel yang lain bersungut-sungut, mengeluh, capek, selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kalau Nabi Musa mau memilih menyerah mungkin bisa, tapi dia tidak memilih menyerah. Nabi Musa terus memilih bangkit, Nabi Musa terus memilih bertahan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Di balik perjuangan Nabi Musa, dia juga berserah kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai perjuangannya dan menjadikannya dia berhasil. Sampai akhirnya Nabi Musa pun berhasil adik-adik. Dalam kehidupan kita pun mungkin adik-adik sedang mengalami sesuatu, mungkin adik-adik sedang mengalami goncangan, mungkin adik-adik sedang mengalami kekhawatiran, mungkin adik-adik sedang mengalami pengharapan. Ingat, jangan pernah menyerah. Meskipun adik-adik sudah mencoba berkali-kali tapi tidak berhasil, jangan menyerah. Coba lagi, persiapkan lagi dengan matang. Kalau adik-adik sedang belajar, nilai ulangannya hari ini jelek, jangan menyerah, jangan putus asa. Oh, aku udah nggak bisa nih, aku pasti tidak naik kelas nih, nilai aku pasti jelek. Jangan, hari ini boleh jelek, tapi besok adik-adik harus perbaiki. Persiapkan dengan baik, belajar lagi, semangat lagi, sampai adik-adik berhasil memiliki nilai yang bagus. Karena Tuhan sudah taruh benih kemenangan buat setiap adik-adik yang percaya kepada Tuhan. Kak, kalau kelas baby dan grow gimana ya Kak? Jangan menyerahnya seperti apa ya Kak? Nah, mungkin kalau kelas smart, excellent, victory, English class, adik-adik sudah bisa mengalami yang namanya kesulitan di dalam pelajaran atau hal yang lainnya. Tapi kalau adik-adik kelas baby dan grow juga bukan berarti tidak mengalami kesulitan ya. Kakak punya anak baru kelas 1 SD, dia baru belajar membaca, dia udah lancar, tapi belum secepat kakaknya yang kelas 4 SD. Dia sudah bisa menulis, tapi belum secepat kakaknya yang kelas 4 SD. Nah, pernah suatu saat kakak lihat dia lagi sekolah online, ibu gurunya membacakan soal dan dia suruh menyalin di buku tulis melalui online. Dia sempat ketinggalan. Dia panggil kakak, Pipi, aku ketinggalan. Kakak bilang, ayo kejar, ayo cepet. Nggak apa-apa, ketinggalan, ikutin aja yang ibu guru bilang, yang kamu bisa tulis, ikutin. Jangan menyerah, karena ada sedikit kakak sudah lihat dia sudah kayak mau nangis. Dia kayaknya mau menyerah karena udah ketinggalan nih, aku nggak bisa. Tapi kakak bilang, ayo ikutin, kamu pasti bisa. Gitu kan. Akhirnya dia coba, meskipun memang pada hari itu dia ada ketinggalan, tapi kakak selalu bilang sama dia, hari ini boleh ketinggalan mungkin 2 nomor soal, besok kamu harus bisa belajar lebih lagi, semangat lagi. Mungkin besok ketinggalannya cuma 1 nomor pelajaran, besoknya lagi kamu belajar lagi, latihan lagi, nulis biar lebih cepat lagi, sampai akhirnya kamu tidak pernah ketinggalan. Apa yang ibu guru katakan, kamu bisa lakukan.
Itu yang bisa dilakukan sama adik-adik kelas baby dan grow mungkin yang baru belajar membaca. Mungkin masih mengenal huruf A, B, C. Hari ini adik-adik bisa belajar 3 huruf mungkin. Besok adik-adik harus bisa belajar 4 huruf. Kalau 3 hurufnya masih lupa-lupa juga, jangan menyerah, jangan nangis. Aku nggak bisa, aku nggak akan bisa membaca, aku nggak mau belajar lagi. Jangan. Ketika adik-adik sudah mulai merasa lelah, coba panggil papa, panggil mama, atau panggil kakak. Minta pertolongan sama mereka supaya mendampingi adik-adik kelas baby dan grow belajar. Dan terus semangat sampai adik-adik bisa membaca, adik-adik bisa menulis dengan baik dan benar, dan juga dengan cepat. Dan sampai akhirnya adik-adik pun bisa menjadi adik-adik yang berhasil. Intinya, adik-adik jangan mudah menyerah ketika adik-adik mulai lemah, ketika adik-adik mulai lelah, ketika adik-adik mulai merasa, aku nggak bisa. Ingat, ada, siapa tadi kakak bilang? Ada Walt Disney. Udah pernah gagal 302 kali, akhirnya berhasil. Ada Thomas Alva Edison yang sudah 9.998 kali gagal. Dia lakukan 1 kali percobaan lagi, akhirnya berhasil. Ada Nabi Musa yang sudah 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dia tidak menyerah. Dia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia terus berdoa sampai akhirnya dia pun berhasil. Adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik mulai lemah, adik-adik mulai merasa gagal, jangan menyerah. Ingat, adik-adik harus berjuang, adik-adik harus bangkit lagi. Dan selain kita harus semangat, jangan lupa juga kita harus berdoa. Kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Karena ada janji Tuhan dalam firman-Nya tadi, dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Itu firman Tuhan mengatakan, orang benar jatuh akan bangun kembali. Itu janjinya Tuhan. Selama kita berserah, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Oke adik-adik, semangat semuanya dan pantang menyerah. Coba kakak mau dengar suaranya yang semangat. Ikutin kata-kata kakak ya. Menyerah, no. Berhasil, yes. Pasti bisa. Yuk adik-adik sambil bangkit berdiri dong di rumah masing-masing biar semangat. Ayo kakak tunggu ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kalau ada teman-teman, kalau ada adik-adik atau kakak di sebelahnya, ayo ajak bangkit berdiri. Yuk sama-sama kita katakan, menyerah, no. Berhasil, yes. Pasti bisa. Kita ulangin ya sekali lagi dengan lebih semangat dan dengan suara yang lebih semangat dan lebih keras lagi. 1, 2, 3. Menyerah, no. Berhasil, yes. Pasti bisa. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online Eko Kids. Dan adik-adik yang belum mengikuti small group, adik-adik boleh mengikuti, boleh menghubungi nomor di bawah ini untuk adik-adik bisa bergabung melalui small group Eko Kids. Dan jangan lupa ikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya ya, supaya kita tetap bisa berkomunikasi, kita tetap bisa menjalin hubungan, meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung. Dan jangan lupa adik-adik selalu ikuti terus channel YouTube Eko Kids Taman Semanan Indah, dan juga jangan lupa follow akun media sosial Eko Kids dalam Instagram Eko Kids Taman Semanan Indah dan melalui Facebook Eko Kids Taman Semanan Indah. Sampai jumpa minggu depan dan selamat menjadi adik-adik yang menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Menyerah? No. Berhasil? Yes. Pasti bisa. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kakak percaya adik-adik akan menjadi adik-adik yang tidak mudah menyerah dan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini.
Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi adik-adik yang tidak mudah menyerah, agar kami bisa menjadi adik-adik yang kuat, dan sampai akhirnya kami percaya Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami bisa menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan kiranya kuduskan, sucikan persembahan kami, biar persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaan papa, mama, usaha bisnisnya. Tuhan berkati ya Bapa melalui pekerjaan orang tua kami. Tuhan memberkati keluarga kami, dan kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami juga akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Adik-adik terima berkat yang dari Tuhan, adik-adik angkat tangannya dari rumah masing-masing dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan melindungi, jaga dan tutup bungkus adik-adik oleh kuasa darah yang kudus. Tuhan juga pelihara kesehatannya adik-adik di masa pertumbuhannya. Tuhan akan jadikan adik-adik anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang berhasil, dan anak yang luar biasa. Masa depan yang indah, cerah, dan penuh harapan Tuhan Yesus berikan buat adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa. God bless you. Hai adik-adik. Shalom adik-adik. Untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret, Kami dari Eko Kids mengucapkan Happy Birthday. Semoga sehat selalu, bertambah pintar, menjadi anak yang hebat, dan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan masa depan yang cerah dan penuh harapan untuk adik-adik. God bless you.